Jumpa kembali di MTT Journal Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya surga ada di bawah telapak kaki ibu. Begitu juga surga ada di penghormatan suami kepada istri, pewaris kasih karunia Tuhan bersama. Dari kitab 1 Petrus teman-teman, pasal 1 ayat 1 sampai 25, dan nanti disambung dengan kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 1 22 teman-teman. Maksud dari tema pagi ini teman-teman, saya sering sekali mendengarkan sharing-sharing firman atau khotbah-khotbah gitu yang bicara bahwa janji-janji Tuhan itu hanya untuk di nanti teman, di surga, di akhirat nanti gitu. Tapi kalau menyimak dari kemarin saya mendapat satu forward khotbah dari Ibu Marta. Ibu Marta ini saya jelaskan dulu teman-teman. Ibu Marta ini saya kenal sudah hampir belasan tahun, hampir 20 tahun lebih gitu, 20 tahunan gitu. Ibu Marta ini adalah istrinya dari Pak Joshua, mentor rohani saya teman-teman. Jadi kalau saya runut cerita saya bisa awal-awal tahun 2000 mencari Tuhan, ya itu diawali salah satunya adalah oleh keluarganya Ibu Marta dan Pak Joshua ini. Jadi saya kenal dengan Ibu Marta dan Pak Joshua ini sebagai mentor rohani saya. Itu malah setatnya bukan dari ibu dan si bapak, setatnya dari anaknya Bu Marta dan anaknya Pak Joshua gitu. Namanya Marvel. Nah Marvel ini umurnya bisa disebut sebagai anak saya, bisa juga disebut sebagai ponakan saya gitu. Memang tanggung posisi. Dan Marvel ini lulusan summa cum laude dari Itali gitu ya, untuk desain otomotif teman-teman, desain mobil gitu. Jadi nggak tahu Tuhan bisa temukan saya dengan Marvel berawal dari apa, dari pamannya Marvel itu. Paman Marvel itu kenal dengan saya secara apa, di teman-teman kelompok rohani saya gitu. Jadi akhirnya nyambung ke si Marvel ini. Jadi pada tahun awal 2000-an, 2002, 2003, awal 2000 itu Marvel ini baru lulus dari Italia teman-teman. Summa cum laude untuk urusan desain kendaraan. Waktu itu Marvel, rencana rasio Marvel akan berangkat ke Jerman karena ada permintaan dari Jerman untuk desainer mobil yang summa cum laude itu gitu. Tapi nggak tahu bagaimana jadi akhirnya bisa berbelok kok, malah jadi Marvel balik ke Indonesia, balik ke Jakarta, bahkan malah jadi bantu saya selama 3 tahun di Cirebon teman. Nah Cirebon itu kan kecil sekali, tapi Marvel karena orang Marvel dan ibunya dan bapaknya adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan, jadi akhirnya tetap yang memutuskan Marvel ada di kota Cirebon yang pasti jauh lebih kecil prospeknya dibanding di Jerman teman. Kalau waktu itu Marvel bicara di Jerman gitu, ya mungkin karirnya Marvel sudah meledak mungkin gitu. Tapi karena Tuhan pengen Marvel mungkin bimbing saya, jadi akhirnya Marvel selama 3 tahun teman-teman yang membimbing saya dari dasar-dasar apa, jadi bukan dari formalitas teori rohani atau dari teologi gitu. Kalau teori rohani teologi kan saya mungkin dapat bimbingannya kan dari mentor rohaniawan saya yang ada di Cirebon teman. Tapi justru Marvel itu Tuhan utus bagaimana ya untuk benar-benar jadi saya tahu bahwa di dalam rohani itu tidak cuma melulu urusannya teori rohani, tapi bicara roh Tuhan. Jadi Marvel ini anak istimewa teman. Dari kejadian cerita ibu dan bapaknya juga memang Marvel dari kecil udah aneh gitu. Jadi Marvel itu bisa lahir dari seorang ibu yang tidak sudah dikuret ya, sudah diambil rahimnya sudah diambil gitu, kandungannya diambil sehingga tidak mungkin bisa punya anak gitu. Tapi ternyata bisa punya anak gitu. Jadi buat Ibu Marta dan Pak Joshua juga ini satu mujizat gitu buat keluarganya Marvel, bahwa ya ini si Marvel ini seperti ini gitu. Disambung lagi ceritanya mamahnya Bu Martanya ngalami kendala sampai bisa mungkin mengakibat kematian juga gitu. Jadi sambung lagi dengan Pak Joshua-nya dengan matanya bisa buta gitu. Jadi memang satu keluarga itu kebenaran anaknya cuma tunggal, cuma Marvel aja gitu. Jadi Marvel, ibunya dan bapaknya dalam satu rumah itu bertiga. Jadi waktu itu ya waktu saya ketemu Marvel itu tahun 2000-an awal, 2002, 2003 itu ya Marvel belum nikah gitu. Sekarang udah nikah, udah punya anak. Waktu itu masih sendiri.
Jadi Tuhan cuma kasih peluang ke saya untuk bisa belajar dari Marvel secara roh Tuhan gitu, bagaimana menghidupkan roh Tuhan, bukan teori rohani. Ya selama 3 tahun teman. Setelah 3 tahun itu aneh gitu, ya bubar Marvelnya, balik ke urusan bisnisnya karena papa mamanya ya seorang bisnismen juga gitu, dan tidak perlu Marvel itu cari uang dari cari karir ikut saya di Cirebon, nggak ada gunanya. Jangan-jangan malah bantu saya di Cirebon malah nombokin kali orang tuanya gitu. Jadi memang visinya bukan untuk karir, jadi memang Tuhan kirim Marvel begitu. Nah akhirnya Marvel setelah 3 tahun mulai sampai saya dibaptis teman, kalau nggak salah Marvel masih ada tahun 2007. Nah akhirnya Marvel sudah wira swasta teman-teman, gabung dengan teman-teman saya juga gitu, gabung. Nah akhirnya membuat satu perusahaan sampai hari ini yang berjalan cukup baik teman-teman. Nah yang lucunya kalau dari sisi rohani, setelah Marvel selesai itu saya nggak ngerti bagaimana caranya kok bisa take overnya saya di mentor oleh Ibu Marta gitu. Itu saya di mentor tuh. Jadi Ibu Marta itu kan karakternya dengan Pak Joshua beda sekali teman. Kalau Ibu Marta itu bener-bener apa ya, keras gitu, berani gitu. Beda-beda sekali dengan Pak Joshua. Jadi akhirnya sih di mentor kurang lebih 3-4 tahun juga teman-teman oleh Bu Marta gitu. Tapi karena tidak di darat gitu kan, Bu Marta di Jakarta, saya di Cirebon, jadi ya paling melalui SMS, melalui WA, paling sekali-kali telepon, cuman begitu aja teman-teman. Tapi saya di mentor terus gitu sampai kurang lebih 3-4 tahun lagi. Nah setelah itu baru ganti lagi teman-teman, di mentor oleh Pak Joshua gitu sampai hari ini. Jadi saya kenal keluarganya Marvel dengan Bu Marta dan Pak Joshua itu ya mungkin hampir 20 tahun teman-teman. Jadi seperti ya apa, jadi kayak keluarga gitu, jadi bukan cuma sekedar teman saja gitu ya, tapi jadi keluarga, tapi lebih larinya ke urusan rohani sih teman-teman. Jadi keluarga itu rohani. Jadi lucu, dari mulai Marvel, Bu Marta dan Pak Joshua itu tiga-tiganya itu sempat mementori saya teman, dengan berbeda-beda semua. Jadi Marvel itu orang-orang yang benar-benar dari lahir gitu, dari kecil benar-benar full total hidup itu oleh roh Tuhan teman. Jadi Marvel itu istimewa dan aneh gitu. Jadi dia tidak sekolah teologi atau apa, tapi bener-bener ngerti semua gitu. Bahkan sampai mempraktekannya, sampai saya kadang-kadang malu gitu. Marvel yang waktu itu umur 20-an, saya sudah 40-an gitu. Saya bisa diajarin Marvel loh, bagaimana cara hidup yang benar, berkeluarga gitu. Kan aneh, Marvel gak pernah ngalamin itu gitu. Ya Marvel gak pernah sekolah teologi, tapi bisa ngerti semua soal firman kok. Ini balik lagi ya, memang kalau di dalam, ternyata setelah saya lebih dalam mengenal firman Tuhan, lebih sedikit mampu lah mengerti firman Tuhan. Memang kenyataannya teman-teman bahwa di dalam Tuhan itu ternyata ada 2 jalan teman-teman. Satu yang mempelajari Tuhan, firman Tuhan dari sisi teori rohani, teologi itu, tapi ada satu lagi ya cerita bagaimana mempelajari Tuhan dan firman Tuhan dari sisi menghidupkan roh Tuhan tadi teman-teman. Jadi makanya kemarin saya sempat sharingkan juga gitu. Ya apa beda yang namanya jangan-jangan ahli Taurat dan kaum Farisi lebih belajar firman Tuhan gitu, kitab Taurat hanya dari sisi teologinya, dari teori rohaninya gitu. Nah sedangkan Nabi Isa mempelajari firman Tuhan itu dari sisi roh Tuhannya gitu. Jadi beda sekali. Jadi kalau firman Tuhan yang dipegang oleh Nabi Isa itu, akhirnya firman itu menjadi rema teman. Bagaimana arti dari firman itu jadi banyak sekali, jadi dinamis sekali gitu. Nah sedangkan kalau cerita si firman ini dipegang oleh ahli Taurat atau kaum Farisi, berarti tunggal teman, berarti hukum, berarti teori. Jadi cuma satu gitu, satu arti. Nah ini bedanya kenapa Nabi Isa berbeda dengan ahli Taurat. Ya di sini teman-teman, dari pengenalan pengertian saya sampai hari ini, ya 20 tahun berjalan ini yang masih muda banget dalam hal rohani gitu. Ya saya ada pengertian seperti itu. Jadi beda-beda sekali. Nah saya lihat buktinya bahwa ya dengan Marvel tidak menguasain teori-teori rohani kelewat dalam seperti
rohaniawan itu, tapi benar-benar penguasaan firman Tuhan dari roh Tuhannya itu kuatnya nggak kira-kira teman-teman. Itu saya alami gitu. Jadi memang sampai hari ini juga rasanya orang yang paling kuat, meskipun padahal kalau lihat dari sisi umurnya nggak masuk akal teman-teman. Ya umur 20-an bisa sedalam itu. Bahkan tidak kalah dalam dengan ibu bapaknya Marvel sendiri gitu. Memang istimewa sekali Marvel itu. Nah cuman Tuhan kasih peluang ke saya, cuman kontak Marvel itu 3-4 tahun aja teman. Jadi 2007 mungkin secara rohani apa tugas Marvel sebagai alat Tuhan untuk saya itu udah selesai sampai saya terima Tuhan teman. Jadi satu mujizat besar juga kalau dari sisi rohani, yang mujizat paling besar ya saya mau terima Tuhan, karena tadinya saya bukan orang yang saya cuma dari adat istiadat tradisi yang tidak langsung memiliki Tuhan Allah dan firman Tuhan Allah. Jadi saya terima itu karena Marvel itu, zamannya Marvel. Nah setelah saya terima itu baru Marvelnya Tuhan mungkin pakai untuk rencana lain. Nah saya take over kepada Bu Marta gitu. Dan lanjut sekarang ke Pak Joshua. Jadi udah 5 tahun ini sudah saya jarang kontak dengan Bu Marta dan Marvel. Saya udah banyak lebih mentoringnya dari Pak Joshua aja gitu. Itu yang terjadi gitu. Nah terkait dengan sharing pagi ini teman, tahu-tahu Bu Marta itu sudah lama sekali tidak pernah memberikan input apa-apa kepada saya. Nah kemarin tahu-tahu forward satu khotbah gitu ya, yang diberikan ke salah satu rohaniawan itu diberikan kepada saya, ya menceritakan bahwa apa ya, yang namanya kalau firman Tuhan itu kalau kita mentaati gitu ya, mentaati melakukan firman Tuhan itu nggak jauh-jauh teman. Pendeta rohaniawan itu pada umumnya akan katakan bahwa apabila kita melakukan firman Tuhan, melakukan perintah peraturan firman Tuhan itu kalau di Nasrani itu pasti ujung-ujungnya menderita teman-teman. Jadi jalannya Nabi Isa pun dari awal juga disebutnya jalan salib, jalan yang menderita, bukan untuk bisa mencapai akhirat di dalam surga itu dengan jalan mulus-mulus seperti orang dunia kehendaki gitu, tidak teman-teman. Jadi seperti itu gitu. Nah umum sekali rohaniawan rohani katakan bahwa yang namanya kita waktu melakukan firman di dunia ini ya kita harus kuat teman, harus kuat gitu, harus kuat menderita, karena nanti kita akan tuai janji-janji Tuhan gitu ya, yang enak-enak itu nanti di akhirat di surga. Seolah kesannya begitu, bener nggak seperti bener teman-teman. Jadi kalau kemarin misalnya materi khotbah itu sharing itu di kisaran kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 1-25, kalau saya pelajarin memang ini bicara istilahnya ya bagaimana sih kita menderita hidup di dunia ini gitu untuk mendapatkan satu keselamatan kekal di akhirat nanti. Jadi beda sekali teman-teman kalau kita bicara dari sisi 1 Petrus pasal 1 ayat 1-25 itu bicara bukan bagaimana mencari seperti orang dunia rancang dan gendaki gitu ya, bukan seperti orang dunia cari atau mungkin orang berkeyakinan gitu, maksudnya orang beragama tapi belum mengenal firman Tuhan dan Tuhan dengan benar gitu. Nah ini orang yang beragama dan berkeyakinan itu prinsipnya ya duniawi sekali teman-teman. Nah prinsip-prinsip duniawi ini adalah prinsip-prinsipnya iblis, prinsipnya setan, sebenarnya sama teman-teman. Jadi targetnya pengen iblis, pengen yang namanya orang dunia, pengen orang berkeyakinan. Target utama itu bagaimana mencapai suksesi ya di dunia, bahagia di dunia, memenuhi hal materi itu yang berkaitan dengan nafsu-nafsu duniawi. Semua kaitannya dengan duniawi semua teman. Dengan semua cara dihalalkan teman. Jadi bagaimana mencapai target sukses duniawi gitu. Misalnya kalau pengusaha ya sukses usahanya, kalau karir ya sukses karirnya, kalau buruh ya sukses sebagai buruhnya. Yang penting sukses, caranya gimana terserah, segala macam halalkan. Itu bahayanya cara dunia begitu. Kedua, kebahagiaan duniawi juga sama teman. Kebahagiaan dunia itu kan sembuh gitu. Jadi akhirnya apapun juga yang bisa membahagiakan, ya akhirnya dilakukan. Ya yang kemarin di-sharingkan minuman keras, pakai narkoba, ya misalnya jadi hidup di dunia malam, piknik nggak keruan gitu. Ya ada pesta-pesta seks, segala macam itu dilakukan oleh dunia. Yang penting mencapai
kebahagiaan. Padahal kebahagiaan itu semu semua. Nah, yang ketiganya bagaimana show force gitu, bagaimana untuk sombong, untuk angkuh yang membuktikan kepada sesamanya bahwa saya mampu loh beli ini, beli itu, yang sifatnya kaitannya dengan materi semua, dengan benda, dengan harta benda, teman. Dari mulai rumah, dari mulai mobil, dari mulai pakaian, dari mulai dompet, tas, sepatu, segala macam, teman-teman. Ya itu dilakukan untuk memenuhi nafsu-nafsu keangkuhan dan kesombongannya gitu. Jadi prinsip-prinsip duniawi itu seperti ini, teman-teman. Persis seperti yang iblis rancang dan kehendaki gitu. Beda sekali dengan apa yang Tuhan rancang dan kehendaki. Kalau Tuhan yang rancang dan kehendaki itu kan bagaimana nomor satu kita mendapatkan keselamatan akhirat. Bukan ceritanya sukses duniawi gitu. Karena dari sisi Tuhan duniawi itu fana. Ngapain diuber-uber gitu? Yang diuber itu adalah keselamatan akhirat gitu. Karena di dalam akhirat tidak ada hal duniawi, harta benda apapun yang bisa dibawa ke dalam akhirat. Jadi ya kalau apabila kita sudah diayak gitu, udah dipilah gitu, udah dipilah, ya sisanya cuman bukan harta yang dibawa, tapi bagaimana kita bisa, yang penting bisa masuk dalam keselamatan akhirat, itu satu. Kedua, bagaimana bisa mendapatkan damai sejahtera di akhirat nanti gitu. Nah ini bagaimana caranya gitu? Ya ini mau nggak mau kan kita mesti ngikuti perintah peraturan firman Tuhan sampai kita mengerti benar-benar rancangan kehendak Tuhan itu apa. Ya apabila kita sudah mengerti rancangan kehendak Tuhan, ya dengan dapat benar-benar mampu mengerti, rasanya orang jadi tahu teman-teman. Ya seperti contohnya kalau kita mau tidak terkena COVID gitu zaman sekarang, ya kita bicara ya kita kalau mau tidak terkena virus COVID ya divaksin gitu. Nah kan tahu divaksin itu berarti sakit waktu disuntiknya, ya nanti ada dampaknya mungkin apa orang kan beda-beda semua ada dampak, ya, itu resikonya teman-teman. Tapi kan kita tetap divaksin, teman-teman. Tetap aja kita datangin vaksinnya gitu, kita disuntik dengan resiko seperti itu. Nah bahkan kalau yang komorbid bisa ada resiko disuntik itu malah meninggal dunia, teman-teman, karena mungkin reaksi virus vaksinnya itu saya nggak ngerti. Cuman yang jelas jadi seperti itu gitu. Nah dengan Tuhan pun sama. Apabila kita pengen mendapatkan keselamatan yang kekal di akhirat, bagaimana kita mendapat damai sejahtera di akhirat, bagaimana kita bisa masuk ke dalam surga gitu. Ya itu nggak jauh-jauh, teman-teman. Ya bagaimana kita harus berani menderita ya di dunia ini untuk bisa ya masuk ke dalam akhirat, ke dalam surga, ya dengan konsekuensi yang tadi seperti orang disuntik virus vaksinnya COVID tadi gitu, untuk mematikan virus COVID tadi. Jadi kurang lebih sama, teman. Jadi kita tidak takut itu, dengan harapan bahwa kalau kita bicara di kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 25 itu dengan cerita nanti kita mendapatkan itu di akhirat semua. Tapi ada firman juga yang mengatakan bukan begitu, teman. Ada firman katakan sebenarnya apa yang dijanjikan Tuhan di dalam akhirat pun bisa terjadi di dunia sekarang, teman-teman. Nah ini yang kadang-kadang saya nggak ngerti loh, jarang sekali di-sharingkan oleh mentor rohani dan rohaniawan sampai cerita begini. Ya apakah mungkin gitu kita akan mendapat janji-janji Tuhan yang seperti di akhirat nanti? Contohnya bagaimana hidup menjalankan target keselamatan akhirat, bagaimana hidup damai sejahtera di akhirat, bagaimana masuk surga gitu. Itu bagaimana caranya kita bisa terapin sekarang, teman-teman. Ya, nah kalau saya pelajari secara pribadi, ya dari pengalaman saya, rasanya bukan tidak mungkin loh. Nggak tahu ini lepas salah atau benar, saya nggak ngeri. Ini saya coba sharingkan Anda, karena saya pikir saya udah umur segini, kalau saya nggak sharingkan mau kapan lagi? Nanti tahu-tahu meninggal dunia seperti si Budi Halim gimana? 2-3 bulan lalu meninggal dunia tahu-tahu gitu. Nah apa saya pikir udah saya sharingkan aja, lepas benar nggak benar. Tapi saya pikir ini kok kalau saya cross check gitu antara kitab 1 Petrus 1 ayat 125 dengan kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 122, itu dinyatakan juga bisa, bukan berarti kita tidak bisa mengalami kebahagiaan seperti yang damai sejahtera di surga itu, bukan kita tidak bisa mendapatkan keselamatan akhirat, bukan kita tidak masuk surga. Itu semua itu kalau menurut saya, kalau saya cross dengan kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 122, itu bisa terjadi di dunia ini, teman-teman. Kalau menurut saya loh. Nah, kenapa saya bisa ngomong begitu? Kalau cerita apa yang difirmankan oleh Nabi Isa, apa yang difirmankan oleh Rasul Paulus gitu, itu saya kadang-kadang mikir kebenaran. Yang namanya Nabi Isa itu kan nggak nikah, teman-teman.
Jadi dia itu bicara hidup di dunia dibanding hidup di akhirat itu, di surga itu parameternya kan pribadi teman, hanya sendirian gitu. Begitupun juga dengan Rasul Paulus gitu. Rasul Paulus juga kebenaran sendirian juga teman-teman. Jadi kalau mereka katakan bahwa hidup mereka di akhirat dengan di dalam surga, Nabi Isa dan Rasul Paulus dengan hidup Nabi Isa dan Rasul Paulus di dunia. Jangan-jangan di dunia juga Nabi Isa dan Rasul Paulus meskipun dilihat oleh orang lain menderita, tapi pribadi Nabi Isa dan Rasul Paulus tidak menderita. Menurut saya seperti itu gitu. Karena kembali lagi ya, Nabi Isa dan Rasul Paulus itu benar-benar sudah benar-benar dalam sekali mengenal pribadi Tuhan Allah dan firman Tuhan Allah, sudah mampu banget, mampu mengerti, benar-benar mampu mengerti akan pribadi Tuhan Allah dan firman Tuhan Allah, dan memang benar-benar mereka benar-benar melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan itu. Nah, mereka juga sudah tahu rancangan kehendak tadi, bahwa kalau disuntik vaksin itu tahu loh, disuntiknya sakit dan reaksinya juga bisa panas dingin atau mungkin jadi kemeng atau demam atau tahu, tapi kan disuntik teman. Nah, sama gitu. Jadi kenapa mau disuntik? Karena kita tahu ada rancangan dan kehendak pemerintah atau obat itu gitu ya, untuk mengatasi si COVID tadi teman-teman. Jadi mirip-mirip begitu. Jadi nah, cuman kalau yang saya lihat, kalau misalnya Nabi Isa dan Rasul Paulus itu kan single gitu. Tapi bagaimana dengan kita-kita yang umumnya berpasangan? Ya, saya punya istri, punya keluarga gitu. Nah, teman-teman yang lain juga umumnya begitu. Ada nggak yang tidak nikah? Ada gitu. Tapi minoritas. Yang mayoritas kan menikah gitu. Jadi kalau kita compare misalnya, ya kalau sampai Nabi Isa dan Rasul Paulus juga bisa mengalami mendapatkan target keselamatan akhirat itu, dia sudah mendapatkan dari dunia ini teman-teman, karena mereka melakukan firman Tuhan. Jadi pasti ujungnya mendapatkan keselamatan akhirat. Itu satu. Dia mendapat damai sejahtera karena balik lagi mengerti akan rancangannya Tuhan Allah itu apa, sehingga dia tahu banget. Seperti tadi cerita orang disuntik virusnya COVID tadi, ya nggak takut divaksin COVID, nggak apa-apa gitu, karena tahu tujuannya gitu. Nah, Nabi Isa dan Rasul Paulus tahu gitu. Begitupun juga urusan kalau sampai mereka melakukan seperti itu pasti masuk ke dalam surga. Ya mereka juga pasti tahu gitu. Nah, problemnya teman-teman, maksud saya yang pagi ini saya sharingkan, kita yang berpasangan itu beda sekali dengan Nabi Isa dan Rasul Paulus. Menurut pengertian saya seperti itu, sangat berbeda. Kalau kita tanpa ada pasangan kita, kalau bicara anak-anak kita, orang tua kita, mertua kita, itu kan satu saat juga split, mantu kita gitu, pasti kan misah gitu. Tapi yang tidak bisa misah, yang tetap dari kacamata rohani, kacamata Tuhan dan firman Tuhan bersatu, itu kan suami istri teman. Kecuali yang memisahkan itu kematian kan, apabila meninggal dunia salah satunya, ya berarti sudah pisah gitu. Tapi selama masih hidup bersama, itu kan tetap dari kacamata Tuhan gitu, dari persepsi Tuhan, itu kan satu teman. Suami dan istri itu satu, istri dan suami itu satu. Jadi beda sekali teman-teman, bagaimana antara kita dengan pasangan kita dibanding dengan Nabi Isa dan Rasul Paulus yang memang tidak punya pasangan gitu. Ya, kita berpasangan. Berarti kan kalau kita sekarang misalnya tidak ada pasangan, tahu-tahu pasangan kita meninggal dunia, jangan-jangan kita juga bisa loh, ya bisa menikmati janji-janji Tuhan yang mestinya dinikmati di akhirat itu dinikmati di dunia sekarang ini. Kalau kita sendirian teman-teman. Tapi kalau kita berdua, nah ini balik ke iman lagi. Ya kalau iman si suami itu sudah bisa mendekati Rasul Paulus, mendekati Nabi Isa gitu, imannya gitu, mendekati itu, ya logikanya si suami juga sudah bisa lebih tenang gitu. Seperti Rasul Paulus dan Nabi Isa. Begitupun terbalik teman-teman, apabila misalnya istrinya gitu, istrinya yang sudah lebih beriman dibanding suaminya, udah mendekati level-level imannya Rasul Paulus atau Nabi Isa, jangan-jangan si istri juga bisa mendapatkan satu berkat yang
yang dijanjikan Tuhan di akhirat itu bisa didapat di dunia ini. Jadi bisa suami bisa istri. Nah yang konyol teman-teman, apabila suami istri itu level imannya tidak sama, ini jadi repot teman-teman. Si suami mau merasa hidup selamat di akhirat, bahagia, damai sejahtera, dan juga masuk dalam surga. Dalam arti kata yang kebentur itu kan kalau bicara mendapatkan selamat di akhirat, masuk dalam surga, itu kalau memang taat melakukan segala ya akan seperti itu teman. Tapi kan kalau tidak satu level dengan istrinya, imannya gitu, mereka kan mengalami penderitaan teman. Jadi si suami ini mendapatkan penderitaan di dunia. Nah, menurut mentor rohani-rohaniwan yang pada umumnya katakan ya harus tahan gitu loh. Ya suami model begini harus tahan. Begitupun terbalik apabila terjadi kepada pihak istri. Istrinya yang sudah imannya lebih mendekati Rasul Paulus atau Nabi Isa, sehingga si istrinya kan yang lebih tenang dan lebih punya keyakinan bahwa dia pasti mendapatkan keselamatan akhirat kalau melakukan firman Tuhan. Dia pasti masuk ke dalam surga kalau memang melakukan firman Tuhan. Si istrinya loh, tetapi kan menderita gitu, menderita karena level iman istrinya dengan si suaminya belum imbang gitu. Jadi akhirnya bentrokan lagi teman. Nah ini yang disebut balik lagi oleh mentor rohani dan rohaniawan, ya istri harus kuat-kuat ya kan, menderita gini-gini. Itu kalau dari sisi kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 25 saya tangkap seperti itu teman-teman. Tapi kalau dari kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 22 saya tangkap hal yang berbeda teman-teman. Jadi ada peluang suami istri itu bisa hidup menikmati janji-janji Tuhan itu, keselamatan akhirat, mendapat keselamatan akhirat, mendapatkan damai sejahtera di akhirat gitu. Bagaimana bisa masuk dalam surga, itu bisa dipanen bukan nanti di akhirat tapi sekarang di dunia itu. Apabila yang khususnya orang berpasangan itu suami istri itu udah harus satu level teman. Kalau bisa satu level imannya itu sangat mungkin gitu. Kalau kita bicara tidak berpasangan sendiri-sendiri itu lebih mudah teman. Seorang suami untuk bisa ngikutin Rasul Paulus atau Nabi Isa itu lebih mudah, atau seorang istri mengikuti Rasul Paulus Nabi Isa itu lebih mudah. Yang lebih repot itu kalau berdua teman, karena tidak bisa dipisahkan teman. Jadi tetap gandeng. Nah kuncinya itu kan Tuhan cuma ngasih satu hal teman, bahwa yang namanya si istri itu harus tunduk kepada suami, dan yang namanya istri itu harus tunduk kepada suami, suami itu harus mengasihi istri. Itu rumus umumnya begitu teman-teman. Tapi pagi ini teman, saya dibukakan Tuhan di kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 22, dibukakan Tuhan bahwa yang namanya suami itu, istri itu tidak cuma sekedar satu tunduk, satu mengasihi teman. Ternyata harus menghormati teman. Jadi kita ini harus saling menghormati sebagai pasangan yang Tuhan rencanakan untuk bisa menerima ya kasih karunia yang dari Tuhan gitu. Itu yang paling penting itunya teman. Jadi bagaimana caranya si suami istri itu bisa melewati, si suami harus mengasihi istri dulu, si istri harus tunduk kepada suami dulu. Setelah si suami istri melakukan itu, tunduk dan mengasihi gitu, baru masuk saling menghormati. Waktu saling menghormati teman-teman, nah di sini malah akan jadi satu pembuktian bahwa apa yang dijanjikan Tuhan dalam akhirat itu bisa terjadi di dunia ini teman. Kenapa? Karena sepasang itu berdua, bukan sendirian seperti Rasul Paulus atau Nabi Isa. Berdua itu dengan konsekuensi yang sama, bahwa dia hidup itu ya bukan cuma untuk dia, ya bagaimana dia hidup itu selain untuk saling mengasihi, dia juga harus mengasihi sesamanya semua. Nah ini setelah masuk ke situ teman-teman, ya kembali lagi jadi pengertiannya berubah, yang namanya kekuatan level imannya juga berubah lagi. Ya ini yang dikatakan kita sebagai sepasang suami istri itu apabila ingin seperti Rasul Paulus atau Nabi Isa, ya harus syaratnya itu teman-teman. Si istri harus tunduk kepada suami, si suami harus mengasihi istri, dan si istri atau suami harus benar-benar saling menghormati gitu. Ya supaya dua-duanya karena sebagai waris tahta kerajaan yang Tuhan janjikan itu teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman nangkep maksudnya. Dan ini saya masuk dulu aja sebentar ke dalam firmannya gitu supaya jangan kelompat. 1 Petrus 1 teman-teman, teman-teman cari 1 Petrus 1 ya ayat 1 sampai 25 teman-teman. Dari Petrus
Rasul Nabi Isa kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Yaitu orang-orang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Tuhan Allah kita yang dikuduskan oleh roh Tuhan supaya taat kepada firman Tuhan dan menerima percikan darah Nabi Isa itu gitu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jadi kalau di Nasrani teman-teman jangan aneh, Nabi Isa itu memang yang diutus oleh Tuhan Allah berkorban untuk tebus dosa kita dengan wafat di kayu salib, sehingga darahnya itu yang bisa membebaskan dosa kita. Dosa semua manusia, bukan dosa orang Nasrani aja. Kalau dari sisi Nasrani seperti itu teman-teman. Nah ini perikopnya yang ayat 3 itu pengharapan iman dan kasih. Judulnya itu gitu. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa kita, ya Bapa kita kalau bicara Nasrani itu Bapaknya Nabi Isa ini, yang karena rahmatnya yang besar telah menerima kita kembali oleh kebangkitan Nabi Isa dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia dinyatakan pada zaman akhir. Bergembira akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita dan berbagai-bagai pencobaan. Nah teman-teman perhatikan yang tadi saya katakan, kalau dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 25, ya masuk ke dalam ayat 6-nya aja sudah dikatakan begitu teman-teman. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai hal percobaan. Nah ini kan sudah menyatakan penderitaan tuh. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Kenapa harus menderita? Karena untuk membuktikan kemurnian iman kita yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas dan yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari penghakiman Tuhan nanti di surga itu, di akhirat tadi teman-teman. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, belum melihat Tuhan Allah, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Tuhan Allah, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah orang-orang yang sudah bisa seperti itu, ya dari sisi rohani disebutnya sudah mendapatkan keselamatan jiwa teman-teman, karena ya tujuan imannya tercapai gitu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh roh Tuhan tadi yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa si Nabi Isa itu dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh roh Tuhan yang diutus dari sorga menyampaikan berita firman Tuhan kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat gitu. Jadi malaikat juga pengen tahu firman Tuhan itu gitu. Nah ini perikopnya berubah jadi judulnya kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Nabi Isa itu. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Nabi Isa yang kudus gitu, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini Tuhan Allah dan Nabi Isa itu seperti itu, kudus gitu. Jadi maksudnya ya kalau kita mau ya kita juga harus kudus gitu. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ya, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu cari dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah si Nabi Isa yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kalau jadi
Nabi Isa dikorbankan, jadi seolah seperti orang nggak punya dosa tapi dikorbankan gitu. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah oleh dialah berarti oleh Nabi Isa lah, oleh firman Tuhan lah gitu. Ya kita percaya kepada Tuhan Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Tuhan Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal gitu. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan firman Tuhan kepada kita. Ini sih sudah baca kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 25 teman-teman. Intinya gitu teman-teman. Jadi untuk bisa kita dapat hidup masuk dalam rancangan kehendak Tuhan itu, ya tetap hidup di dalam dunia ini harus ada penderitaan yang harus kita maklumi gitu, harus kita jalani gitu. Ya tadi saya udah jelaskan begitu. Nah sekarang saya langsung masuk aja teman-teman. Ini agak beda di kitab 1 Petrus teman-teman. Kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 22 teman-teman. Judul perikopnya hidup bersama suami istri. Jadi ini lompat nih, dan saya katakan kalau Rasul Paulus dan Nabi Isa itu single hidupnya gitu. Kalau kita umumnya kan berpasangan teman-teman. Jadi mesti saya compare apabila kita berpasangan gimana? Ya kalau saya mungkin tidak berpasangan, saya sekarang juga bisa-bisa saja bahagia gitu. Meskipun masih di dunia ini, saya merasa sudah mendapatkan selamat target masuk dalam target keselamatan kekal. Ya saya sudah ada jaminan masuk dalam surga karena saya melakukan firman Tuhan teman. Tapi ternyata dalam hal ada kebahagiaan atau damai sejahtera, kadang-kadang kebentur dengan pasangan kita teman-teman. Dan saya pikir bisa semua keluarga itu akan terbalik-balik, bisa suami lebih beriman istrinya yang kalah, nanti ada cerita istri yang beriman suami yang kalah. Nah yang maksud saya ini kalau saya baca di kitab 1 Petrus pasal 3 ini, kalau kita seimbangan teman-teman, kalau kita seimbang, rasanya janji Tuhan yang di akhir itu bisa dituai di dalam dunia sekarang teman-teman. Hidup bersama suami istri. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dibenarkan oleh kelakuan istrinya. Jadi istri itu harus tunduk, itu gunanya untuk itu teman-teman. Bukan cuma untuk istrinya tapi juga untuk suaminya gitu. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah gitu. Tetapi perhiasanmu, si perhiasan istri ini ialah manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Sama seperti Sarah, taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya. Jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari tahta kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi kalau saya simpulkan teman-teman di ayat 7 itu, memang di sini kesannya itu kan hai suami-suami gitu. Tapi kalau saya simak dari total firman Tuhan gitu, ya yang saya tahu begitu, bahwa yang namanya seorang istri itu harus tunduk kepada suaminya, seorang suami itu harus mengasihi istrinya. Nah tapi pagi ini saya ketemu di ayat 7 itu gitu, ya 1 Petrus pasal 3 ayat 7 itu, bagaimana caranya kita hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Jadi berarti pengen suami dan istri harus saling menghormati, karena kita itu, mereka itu adalah pasangan yang dari Tuhan gitu, yang di mata Tuhan itu satu, yang
hidupnya itu memang sebagai sepasang ini sebagai pewaris dari kasih karunia Tuhan, teman-teman. Pewaris yang akan menerima janji-janji Tuhan gitu. Jadi kalau kita tidak istri tidak tunduk, suami tidak mengasihi dan saling menghormati gitu, kedua pihak tidak saling menghormati. Repotnya itu nanti takutnya tidak mendapatkan kasih warisan dari kasih karunia Tuhan dan janji-janji Tuhan itu, teman-teman. Nah, kasih dan damai ini yang ayat 8 udah ganti perikop, kasih dan damai, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Nah, ini kalau udah bicara kasih dan damai itu sudah bicara di luar cuman hubungan suami istri, teman-teman. Ini udah bicara dengan keluarga, dengan sesama gitu. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Nah, ini kalau kita bicara simak ayat 9, ya apabila kita memberkati ya berarti konsekuensinya kita menerima berkat gitu. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Nah, ini ayat 13-nya udah ganti perikop lagi, teman-teman. Menderita dengan sabar gitu. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Nah, ini kalau cerita itu kan begitu tuh. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Nabi Isa di dalam hati kita sebagai ya ini dan firman Tuhannya itu, teman-teman. Dan sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada setiap orang yang minta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi harusnya dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam firman Tuhan, dalam melakukan firman Tuhan gitu, menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Nabi Isa telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan firman Tuhan kepada roh-roh di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Tuhan Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Jadi waktu zamannya air bah juga yang namanya Tuhan ingin menyelamatkan semua orang, teman-teman, tapi kan tidak bisa. Akhirnya cuma 8 orang. Jadi Nuh, istrinya, 3 anaknya dan 3 mantunya, cuma 8 orang, teman, yang diselamatkan gitu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan dari si Nabi Isa tersebut gitu, yang duduk di sebelah kanan Allah sekarangnya setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan diberikan kepadanya gitu. Jadi semua kalah semua oleh Nabi Isanya. Ini saya sudah bacakan di kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 125 dan 1 Petrus pasal 3 ayat 122, teman-teman. Saya masuk ke dalam aja, takut waktunya kelewat panjang. 1 Petrus ayat 1:1-12. Pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan akan menyebabkan banyak permasalahan saat melakukannya, karena semua adalah sebagai proses dan pembuktian kemurnian iman kita dalam keberanian melakukan firman Tuhan yang terkait dengan perintah dan peraturan firman Tuhan yang belum melihat Tuhan, tapi kita mengasihi Tuhan oleh iman kita, teman. Belum melihat Tuhan, tapi kita bisa mengasihi Tuhan gitu oleh iman kita. 1 Petrus pasal 1 ayat 13-16.
Kuduslah kamu sebab Tuhan kudus. Butuh hidup kudus untuk dapat terima kasih karunia Tuhan dengan tinggalkan hidup lama kita dan ganti dengan hidup baru yang taat kepada firman dan tidak turuti hawa nafsu pada saat kebodohan hidup lama kita. Nah, ini mesti berubah, teman-teman. 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai 25. Oleh karena firman Tuhan, kita percaya pada Tuhan sehingga iman dan harapan hidup kita tertuju kepada Tuhan karena kita mau dan mampu menyucikan diri dengan taat kepada kebenaran firman Tuhan sehingga kita dapat amalkan kasih persaudaraannya gitu. Maksudnya gitu, teman-teman. Nah, ini di 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 7, janji-janji Tuhan terkesan akan dituai di akhirat nanti. Tapi ada firman katakan, janji Tuhan juga dapat diterima saat di dunia ini. Selama kita sudah benar-benar mampu mengerti akan rancangan dan kehendak Tuhan. Ya, surga bagi pasangan suami istri apabila istri tunduk kepada suami dan suami tidak hanya mengasihi istri tetapi harus juga menghormati sebagai pewaris kasih karunia Tuhan bersama. Nah, ini yang tadi saya sudah sharingkan berarti. Kalau untuk kita contohnya Rasul Paulus dan Nabi Isa itu mereka tidak berpasangan, teman-teman. Nah, kita ini kan orang-orang yang mayoritas berpasangan. Nah, ini tadi saya katakan, jadi bisa saja kita seperti Rasul Paulus dan Nabi Isa apabila yang tadi level iman si suami dan istri itu imbang, teman-teman. Apa bisa imbang? Bisa begitu. Nah, untuk mencapai titik imbang itu ya tadi, ya bagaimana seorang istri harus tunduk kepada suami, seorang suami harus mengasihi istri, dan kedua-duanya saling menghormati sebagai pewaris tahta yang Tuhan rencanakan untuk pasangan tersebut untuk bisa menerima kasih karunia berupa janji-janji Tuhan, teman-teman. 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 12. Di mata Tuhan, suami istri itu adalah satu. Selanjutnya suami istri harus seia sekata dan seperasaan untuk hidup dengan kasih dan damai serta memberkati sesama untuk memperoleh berkat. Ya, jauhi kejahatan dan juga cari perdamaian. Jadi kembali lagi, teman, jadi tugas berikutnya, teman-teman, setelah suami istri itu bisa bisa satu tunduk, satu mengasihi, dan dua-duanya bisa saling menghormati. Nah, otomatis berarti hubungan antara suami istri itu sudah tidak benar-benar tidak bermasalah, teman. Dan waktu itu suami istri itu sudah mesti harus melayani yang lainnya gitu, saudara atau sesama yang lain gitu. Dan ini yang Tuhan harapkan seperti itu. Waktu mereka suami istri menjadi melayani sesamanya, ya otomatis jadi berkat buat sesamanya. Waktu suami istri itu memberikan berkat, ya pasti Tuhan jadi memberkati balik, teman-teman. Teori tabur tuanya kan terjadi gitu. Tuhan pengen seperti itu, teman-teman. Jadi bagaimana suami istri bisa seperti itu gitu. Nah, ini kalau dilanjut lagi 1 Petrus, teman-teman, 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 22 yang cerita siapakah di ayat 13-nya, teman-teman, siapakah yang akan berbuat jahat kepada kamu gitu. Siapakah yang akan berbuat jahat kepada kamu jika kamu rajin berbuat baik gitu. Sekalipun kita harus menderita, tapi kita bahagia. Lebih baik menderita karena berbuat baik daripada menderita karena kita berbuat jahat. Nah, ini teori-teori ini seperti itu, teman-teman. Jadi kembali lagi 1 Petrus ayat 3 pasal 13-22 di ayat 13-nya gitu. Siapakah yang akan berbuat jahat kepada kamu jika kamu rajin berbuat baik gitu. Sekalipun kita harus menderita tapi kita bahagia. Lebih baik menderita karena berbuat baik daripada menderita karena kita berbuat jahat. Jadi mudah-mudahan, teman-teman, hari ini saya coba sharingkan ini bedanya di situ, teman-teman. Jadi kalau di kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 25, saya anggap bahwa ya seperti mentor rohaniawan pada umumnya gitu. Katakan bahwa untuk bisa masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan itu harus melewati penderitaan, tapi nanti akan mendapatkan keselamatan, damai sejahtera di dalam surga. Tapi kalau buat saya 1 Petrus pasal 3 ayat 1 dan 2 itu bisa menjawab bahwa bukan hal yang mustahil kita bisa mendapatkan janji-janji Tuhan di dunia ini apabila kita sudah dalam mengenal firman Tuhan, sudah mampu mengerti firman Tuhan, dan memang sudah beriman, teman. Beriman karena berani melakukan firman Tuhan sehingga beriman gitu. Level imannya tinggi sehingga kita bisa mendapatkan satu kedamaian, sejahtera gitu, jaminan keselamatan, pasti masuk surga itu dari sejak di dunia ini, teman. Bukan nanti setelah meninggal dunia di dalam
leher. Nah cuman memang yang agak susah itu karena kita berpasangan tadi teman-teman. Harus suami istri itu harus bisa ada syarat yang beda dengan Rasul Paulus atau Nabi Isa yang single. Kalau yang berpasangan seperti kita mayoritas ini ya tadi bagaimana seorang istri harus tunduk kepada suaminya, bagaimana seorang suami harus mengasihi istrinya, bagaimana suami itu harus saling menghormati sebagai yaitu dua-duanya itu adalah pewaris dari janji-janji Tuhan, pewaris dari kasih karunia Tuhan, pewaris yang akan menerima untuk janji-janji Tuhan. Mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap dengan perbedaan antara 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 25, 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 22. Maksudnya seperti itu teman-teman. Jadi judulnya tadi saya katakan ya, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Begitu juga surga ada di penghormatan suami kepada istrinya gitu. Nah ini kadang-kadang yang repot kan kalau istri menghormati suami wajar gitu karena memang dikatakan harus tunduk. Tapi suami menghormati istri kan yang rada repot teman-teman. Nah ini yang pagi ini saya sharingkan ya, suami kepada istri harus hormat ya sebagai pewaris kasih karunia Tuhan. Oke teman-teman, see you, bye-bye.